Salam saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan saat ini saya ada di hati saya untuk membagikan kepada saudara-saudara mengenai apa itu artinya cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Ya, bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup dan kita bisa terapkan. Ya kan, bagaimana itu praktikal sekali, karena di perjanjian baru ini tidak selalu dikasih tahu kan harus bagaimana detailnya, tapi bagaimana dengan kita mengetahui hukum roh kehidupan, prinsip-prinsip firman-Nya. Karena Yesus bilang uknya mudah, bebannya ringan. Jadi dia bilang serahkan semua kekhawatiran dan jiwa kita ada ketenangan. Ya, jadi saya percaya dari sini supaya akan lebih lagi banyak kesaksian dan bisa menolong saudara untuk bagaimana menerapkannya dalam situasi saudara. Lebih lagi ya, kita langsung aja mengenai bagaimana cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya supaya semuanya ditambahkan. Amin. Jadi waktu itu saya sempat berbicara dan saya pengen saudara Iren bagaimana dulu. Waktu itu saya dengar katanya kamu di rumah kamu suka tempel-tempel ayat ya. Gimana? Iya. Waktu itu kan sempat ibu kan ajarin buat belajar firman gitu, ambil ayat buat dicatat gitu, biar dimanapun kita ini ada. Jadi di kamar itu saya beli kayak ada ram-ram gitu, terus saya tulis ayat-ayat yang maksudnya bisa menguatkan saya gitu, bisa saya praktekkan juga apa yang saya dengar dari ibu gitu, saya tulis, saya catat gitu, ayat-ayat anugerah kebenaran. Misalnya yang di 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 4 ayat 25 itu saya catat, saya tulis gitu. Terus saya mulai saya mau praktek gitu kan. Tunggu sebentar. Kamu bilang ayat-ayat anugerah kebenaran. Iya. Kenapa kamu putuskan ayat-ayat anugerah kebenaran? Iya, karena itu adalah jati diri kita kan sebagai ciptaan yang baru gitu. Saya percaya saya sudah ciptaan baru, ya, karena saya sudah percaya saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi ayat-ayat yang ibu sempat bagikan itu yang saya catat gitu. Mengenai anugerah kebenaran ya. Kebenaran. Oh ya, karena itu adalah dasar untuk kita menerima. Iya. Iya kan? Iya. Jadi itu dasar, makanya Iren bilang dia memang catat ayat-ayat itu dulu, bukan langsung janji Tuhan nomor 1, tapi ayat-ayat itu, karena itu nolong untuk menerima ya. Oke, kemudian selanjutnya. Jadi kan kita menerima itu bukan karena siapa saya, siapa secara Iren natural, itu secara ya? natural ya. Jadi saya pakai itu, saya menerima janji Tuhan itu berdasarkan posisi ini, karena Yesus, posisi kebenaran ini ya. Posisi kebenaran ini karena Yesus saya bisa terima ini, karena Yesus saya menerima pertolongan gitu, bukan karena saya gitu, bukan karena saya melayani atau saya sudah berbuat baik, saya sudah menyelamatkan dia, bukan, karena bukan dari posisi itu kita menerima. Itu yang saya praktekkan gitu. Amin. Ya, oke. Terus kemudian selanjutnya gimana? Terus saya catat, saya tempel di kamar kan. Jadi setiap kali saya lihat itu saya oh iya, saya ini sudah dibenarkan karena Yesus gitu. Jadi diingatkan ya, lagi ya. Diingatkan lagi. Jadi tiap hari itu saya kayak bunga itu disiramin tiap hari kan. Gitu. Haleluya. Ya, jadi saya baca. Firman itu juga benih ya? Iya, karena firman jadi sama seperti yang sempat ibu juga ajarkan gitu, firman Tuhan itu adalah benih. Kita nggak bisa berekspektasi panen kalau kita nggak nanam benihnya, nggak tabur dulu, nggak tabur gitu, jadi nggak tanam gitu. Jangan berharap tahun depan mau panen ini tapi kita nggak tanam apa-apa gitu. Nggak ada respon ya. Iya, nggak ada respon. Makanya gitu. kalau kita renungkan, kita perkatakan, kita tuh seperti menanam ya. Iya, menanam. Kita menanam ya. Iya. Dan waktu kita perkatakan lagi kayak nyiramin lagi. Amin. Iya, oke. Puji Tuhan. Terus? Ya, terus dari situ bukan langsung terima. Jadi ada hal-hal yang kayak iblis serang gitu. Kamu nggak mungkin lah ini hal-hal itu adalah terjadi Bu, kayak iblis serang biar kita nggak terima apa yang sudah menjadi warisan kita, karena kan dari posisi itu kita dari posisinya Yesus ini kita kan sudah dijadikan anak, jadi kita udah menerima warisannya kita kan, kayak kesembuhan, kayak pertolongan itu kan harusnya sudah jadi warisan, udah jadi milik, ya? Iya.
tinggal respon kita mau ambil dari posisi yang mana gitu. Jadi saya belajar di situ, jadi kayak kesembuhan gitu atau pertolongan Tuhan itu enggak, saya terima ini karena Yesus. Jadi saya teguhkan diri di situ sih. Oke. Terus waktu itu saya mau nanya soal kebutuhan, karena waktu itu kemudian Iren dapat tawaran kerjaan ya, kalau nggak salah ya. Terus dia dapat tawaran kerjaan dari satu orang, terus dia dibayarin untuk ke Manado, ya kan? Ke tempat kelahiran dia, karena dijanjikan ada proyek. Nah, tapi ini semua juga rupanya berkat juga, karena dia sebetulnya mau urus giginya ya, mau operasi gigi. Nah, inilah yang dibilang cari dulu kerajaan Allah ditambahkan. Jadi dia dibayarin sama orang ini untuk ke Manado, dan dia juga dua hal, dia ditawarin kerjaan dan dia dapat kesempatan untuk operasi giginya ya, Iren ya. Sebenarnya aku untuk operasi gigi itu udah ada di kerinduan hati sih Bu, gitu. Karena gigi kan udah pokoknya ada masalah lah di gigi itu, bertumbuh miring dan sebagainya. Terus udah sempat cek di dokter di Bali, harga per gigi itu sekitaran 2 juta, 2,5 juta gitu. Secara manusia kan, waduh 4 gigi ini lumayan lah ya, maksudnya bukan mahal. Sebagai anak Tuhan kan, Tuhan bisa menjawab kerinduan hati. Jadi saya Tuhan, pada waktunya saya bisa operasi gigi gitu. Tapi karena belum ada dananya ya, saya tetap percaya Tuhan, terima kasih, mengucap syukur aja dulu. Ya, jadi pas ke Manado itu dibayarin. Terus ternyata saya punya BPJS, tapi cuma bisa dipakai di Manado karena APBD Manado gitu. Oke. Jadi di covernya cuma bisa di Manado, nggak bisa pakai di luar Manado ternyata. Jadi dari situ puji Tuhan saya bisa operasi gigi jadi di Manado. Iya. Terus juga, nah itu satu hal ya kan, sepertinya kebetulan padahal enggak. Rupanya saat Iren fokus kepada ayat-ayat itu, ada sesuatu yang terjadi waktu Iren mulai percaya, Iren mulai perkatakan di alam roh itu. Iren sedang cari dulu kerajaan Allah. Dia nggak khawatir, dia nggak bingung gimana supaya saya dapat uang ini, enggak. Tapi dia fokus ke situ, dan nggak kebetulan kemudian ada orang tawarin dia ke Manado, sedangkan BPJS dia hanya bisa dipakai di Manado, ya kan? Ke satu. Terus kedua, ada sesuatu kan, rupanya kamu ketemu dengan seseorang ya di pesawat ya. Dia ketemu gimana, Iren? Kamu ketemu dengan gimana? Iya, jadi pas di pesawat itu udah transit kan dari Bali ke Makassar. Pas di Makassar itu, pas udah mau flight ke Manado, ada satu bapak-bapak itu duduknya di sebelah Iren gitu. Terus dia tanya, oh mau kemana? Jadi basa-basi lah ngobrol gitu. Oh lagi ada apa? Oh lagi ada kerjaan. Kerjaan apa? Oh lagi ada proyek gini-gini. Oh saya juga orang proyek gitu. Secara kebetulan ya Bu. Tapi setelah itu, oh ya di mana Pak? Gini-gini gitu. Cuman ngobrol sebentar aja. Terus akhirnya setelah sampai di Manado, kita cuman tukeran nomor Pak. Nanti siapa tahu kita ada kerjasama atau apa gitu kan, karena bergerak di bidang yang sama kan, lagi ada proyek gitu. Jadi kayak oh iya ya udah ini nomornya gitu cuman sampai situ aja sih Bu. Dari situ kayak udah turun, udah nggak tahu lah bapaknya kemana, sayanya masih nunggu bagasi. Setelah itu sampai di Manado, udah nggak kontak lagi kan. Nah, ternyata di sini itu proyek yang harusnya saya kerjain itu ternyata masih banyak yang harus belum siap untuk dikerjakan. Jadi banyak hal yang kayak aduh Tuhan, ini udah kesini, kayak hal-hal itu terjadi kayak ini nggak sesuai ekspektasi. Harusnya kan aku pikir udah dapat tiket, nanti dapat gaji, dibayarin ini itu, terus di Bali juga harus bayar kosan. Jadi banyak kebutuhan lah ya Bu. Aduh Tuhan, ini harus gimana gini. Tapi karena saya percaya ini anugerah kebenaran ini, saya tetap perkatakan jati diri saya. Iya. Saya kebenaran Allah dalam Yesus Kristus gitu. Yesus Kristus anugerah kebenaran. Jadi tiap hari itu saya perkatakan itu. Jadi dari situ terus saya perkatakan janji Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus itu. Jadi dari situ kita enggak dipermalukan, kita di Manado ini Tuhan yang bawa kita ke sini, Tuhan juga yang pelihara. Jadi kayak gitu. Jadi
memang belum kelihatan secara manusia. Terus saya juga punya kebutuhan lah Bu, karena di sini nggak ada kerjaan kan, gitu. Nggak, kita nggak dipermalukan. Tuhan adalah sumber kehidupan gitu. Jadi saya berharapnya ke Tuhan, nggak lihat orang. Memang di kota kelahiran Bu, tapi saya nggak mau lihat ada saudara, ada apa. Saya nggak mau gitu, karena apa yang saya pelajarin itu dia dari ibu juga yang banyak nolong untuk arahkan gini-gini itu yang saya Tuhan, saya mau praktek gitu biar saya mengalami, orang lain juga bisa bisa mengalami juga kan dari mungkin apa yang saya ceritakan gitu. Terus rupanya waktu itu kan kamu katanya sering ngakuin, saya pernah bilang ya, sering ngakuin saya berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Sama seperti Ruth dipertemukan dengan Boas, Yusuf kok bisa berada pada saat yang tepat, dipertemukan dengan juru roti, dengan juru minum, ini itu semua itu sebetulnya kuasa kemurahannya Tuhan yang menyebabkan hal-hal terjadi karena kuasanya, kemurahannya ya. Jadi rupanya Iren ingat, jadi dia sering ngakuin, dia bilang saya berada tempat yang tepat pada saat yang tepat. Jadi waktu itu proyek itu nggak jadi, tapi dia tetap ngakuin firman, tetap ada berkat. Terus sekali waktu si merasa di hati untuk hubungin si bapak itu ya, bapak yang di pesawat yang di pesawat itu ya. Akhirnya dia bilang, Iren kamu coba dong cariin ini buat tour and travel. Oh iya bisa Pak. Awalnya sih nggak tahu ya Bu di mana, tapi Tuhan kasih hikmat, ya udah iyain aja dulu, kan kita bisa cari, ini kan kota saya kan gitu, jadi saya bisa dapat informasi lah ya. Kalau dia kan pendatang, jadi dia nggak tahu banyak hal di Manado sini. Oh iya Pak, bisa saya cariin gini-gini. Akhirnya dapat, saya juga puji Tuhan dapat berkat dari situ. Jadi di sininya nggak jadi, tapi Tuhan ada lagi gini. Karena waktu itu ada tantangan, bukannya khawatir, bukannya ngomong ke orang masalahnya, bukan ngomongin mengenai gunung, tapi tetap lihat firman ya, Iren ya, tetap lihat firman, tetap menaruh pengharapan sama dia, tidak cari-cari kesalahan. Aduh, aku udah salah di mana? Itu salah satunya yang iblis sangat-sangat memanfaatkan situasi untuk kadang kita balik lagi pada diri kita. Mungkin saya salah di mana? Nah itu kan, itu kalau sudah gitu, itu kayak spiral itu, nggak ada habisnya. Nah, ya kan, jadi padahal Yesus tuh perantara kita yang sempurna ya. Jadi kemudian waktu itu Iren merasa harus menghubungi, akhirnya dia kasih ini. Terus juga kan Iren juga waktu itu lagi ngimani sesuatu kebutuhan. Terus Iren merasa harus telepon dia kan. Terus waktu ditelepon, oh Iren minta tolong gini-gini, dan Iren bantu, dan apa yang dia butuhkan waktu itu dikasih, dia terima. Ini secara ini ya, saya singkat aja. Tapi disinilah kita melihat hal-hal itu yang terjadi sama Iren itu bukan kebetulan, dan itu tidak terjadi begitu aja tanpa kerelaan Iren juga untuk mencari dulu kerajaan Allah, bukan cari kebutuhan dia, ya kan? Dia tetap cari dulu, dia tetap pentingkan dulu, lihat firmannya, terus sembari dengan khotbah juga, ya kan? Sembari terus terima lagi khotbah yang lain ya, yang perlu ya. Tapi juga saat itu terjadi, dia balik lagi ke firman, ya kan? Jadi kemudian dia mengalami, padahal dia nggak lagi cari apa yang dia butuhkan, ya kan? Dia cuma balik ke firman aja. Nah inilah perjanjian baru. Ini jadi bukan terus Tuhan, saya salah Tuhan, tolong, bukan begitu. Ya kan? Nah kita dulu begitu ya. Ini pertumbuhan iman ya. Saya juga dulu diajar begitu. Jadi tidak ada salahnya, tapi kita semua bisa bertumbuh. Ya. Jadi rupanya saat kita fokus hari lepas hari, saya sering bilang, jadikan gaya hidup aja. Nggak bisa cuman wah santai-santai terus tidak ada respon, ya kan? Tidak lihat ayatnya, toh masih oke. Ya bukan begitu ya. Hari lepas hari, sedikit di sini, sedikit di situ, ya kan, ngakuin di sini, taruh di tempat, ya kan, kamu bilang taruh di meja makan. Jadi kalau saya makan, Bu Mon, itu ayat-ayatnya di depan saya. Amin. Jadi, nah inilah di dalam kesibukan kita sehari-hari, Tuhan yang paling tahu kita perlu apa. Dia tidak mau kita khawatir, dia tidak mau kita cari dulu apa yang kita mau kita pentingkan. Makanya dia bilang cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan itu Allah apa? Makanya tadi Iren juga bilang ya 2 Korintus 5:21 ya kan, isinya apa itu Iren? Yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini gak ada hubungannya kan? Iren
perlu ini, perlu kok nggak ada hubungannya. Tapi ini adalah dasar, ya kan? Iya. Dasar di mana menjadi kita nggak usah khawatir mengenai diri kita ada damai, ya kan? Sehingga bisa terus lihat pada firman-Nya, bisa terus percaya, karena hati damai. Kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran kita, nanti otomatis akan khawatir. Waduh, nggak mungkin, uang dari mana? Kok jadi begini? Terus mungkin juga kecewa, berselisih. Orang itu kok begitu ya? Kok proyek ini kok mulai cari-cari. Tapi kalau kita pakai jati diri kita dulu, akan ada damai. Amin. Karena kita terima, kita diberkati berdasarkan Kristus. Ya kan? Jadi 2 Korintus 5 ayat 21. Terus tadi kamu sebut lagi ayat apa? Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25, di mana Yesus Kristus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Nah, karena kita sudah benar, kita tidak mungkin dipermalukan di dalam situasi apapun. Ya, saya berharap ini bisa membantu. Dan ada satu prinsip yang semua prinsip apa tadi dari Roma 10, mungkin ngomong sedikit boleh mengenai prinsip itu. Roma 10 ayat 9 dan 10, di mana hati kita nomor 1, ya kan? Kamu bilang, iya Bu, saya pegang itu, prinsip itu, bahwa nomor 1 hati kita diteguhkan di atas anugerah kebenaran, kan? Ya kan? Saya sering bilang, jangan langsung ya ke janji Tuhan. Ya kan, yang tadi Iren bilang, kita cari dulu kerajaan Allah. Terus sudah gitu, jangan langsung ini janji Tuhan, karena harus melalui Yesus. Ya kan? Jadi prinsip itu di Roma 10 ayat 9 dan 10, Iren bilang dia mulai mengerti. Yaitu apa? Hati harus diteguhkan dulu, ayat 10, karena dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran. Karena bahasa Indonesia bilang dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau bahasa Inggrisnya dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran. Jadi walaupun kita punya masalah apapun, janganlah membiarkan tekanan itu membuat kita terus mau ngambil langsung, tanpa kita teguhkan diri kita lagi bahwa kita berhak dapat apapun juga itu karena Yesus. Dan dia sudah kasih kebenarannya ke kita. Amin. Jadi itu prinsipnya yang Iren bilang, dia mulai lebih ngerti dengan dia lebih mengalami itu. Dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran, teguhkan lagi dengan ayat-ayat anugerah kebenaran. Kemudian dengan mulut mengakui janjinya. Jadi waktu hal-hal seperti Iren tadi alamin, hal-hal gak terjadi seperti dia pikir. Kok begini? Mulanya oke. Tapi kemudian kita ada musuh. Ya kan? Kita diuji. Kok begini, nggak seperti yang kita pikir. Tapi lihat lagi firman-Nya. Amin. Tuhan sepertinya kebetulan kok duduk di sebelah Bapak ini yang punya proyek. Itu semua nggak kebetulan. Ya kan? Terus juga giginya dia. Kok dipanggilnya ke Manado? Bukan ke kota lain. Sedangkan dia udah berapa lama mengucap syukur kan? Untuk giginya dia. Ya kan? Itu 4 kali berapa juta buat dia. Waduh. Tapi Tuhan punya cara. Ya, Tuhan mau tambahkan. Ya kan, bukan dengan lihat ini, lihat gaji, enggak. Cari dulu kerajaan Allah. Ya, setelah itu dia tetap perkatakan janjinya, dia enggak goyah. Ya kan, akhirnya ada lagi kemurahan. Semuanya yang dia butuhkan, termasuk waktu itu dia ngimanin sesuatu, disuruh dikasih tugas gini gitu, dia dapat apa yang dia butuhkan. Amin. Jadi itu enggak susah kan? Nggak susah, tidak rumit. Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya, bahasa Inggris. Dan kerajaan Allah ialah Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kita sudah jadi anak Allah, kita sudah dalam kerajaan Dia. Kita tidak lagi dikutuk dengan apapun juga. Yang berusaha menghalangi itu bukan Tuhan, sama sekali bukan Tuhan. Dia sudah jadi Bapak kita. Dia yang menolong Iren, dia yang menolong saya, sehingga waktu kita dicobai, waktu iblis berusaha melakukan kekacauan buat kita sakit hati, kecewa, tuh firman-Nya terus menopang. Ya kan? Jadi kerajaan Allah ialah bukan soal, sekali lagi yang terakhir, bukan soal makanan minuman, tapi soal anugerah kebenaran. Ya, bahasa Indonesia cuma bilang kebenaran itu tidak jelas. Soal anugerah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, Iren. Jadi haleluya, puji Tuhan. Dari sini saya percaya Iren akan terus bertumbuh. Nanti skalanya akan lebih besar. Dengan kita lebih lagi merenungkan dan terus terima kasih karunia-Nya dan anugerah kebenarannya. Karena kalau kita menerima kelimpahan, kita akan berkuasa dan memerintah. Amin. Tuhan memberkati. God bless. Puji Tuhan.